Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menerangkan sebuah pembelajaran. Tapi ada tapinya. Kita harus memakai yang pertama itu pakaian yang rapi dulu agar pembelajaran lebih efektif. Kita ganti baju dulu ya. Dan sulap. 1, 2, 3. Wah, sudah rapi nih. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, untuk pembelajaran pada tahap kali ini, saya ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak macam-macam sholat? Nah, Paiti. Ya, ya benar sekali. Macam-macam sholat itu ada banyak. Ada sholat fardu, ada sholat fardu seperti sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu yang kedua, ada sholat sunnah, sholat duha, sholat tarawih dan sholat lain-lainnya. Nah, itu. Dan apakah adik-adik tahu ketika kita melakukan perjalanan, contohnya saat kita melakukan perjalanan dari Jogja ke Sumatera. Nah, itu apakah adik-adik tahu bahwa di situ ada keringanannya? Nah, ya, yang dimaksud keringanan itu dalam mengerjakan sholat itu kita diberi sebuah keringanan pada Allah. Nah, saya akan memberi gambaran ilustrasinya. Contoh ya, Budi itu aslinya orang Sumatera Selatan, tetapi dia bersekolah di Yogyakarta. Pada saat liburan semester, si Budi ini ingin pulang kampung ke Sumatera Selatan. Nah, pada saat perjalanannya kan kita umat Islam itu yang pertama, kita harus wajib untuk melakukan sholat fardu 5 waktu untuk tidak meninggalkannya. Nah, agar tidak meninggalkannya, inilah diberikan keringanan berupa mengumpulkan 2 sholat di satu waktu. Inilah salah satu keringanannya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, seperti dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hafidzu 'alas sholawati was sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Dan yang kedua, dari hadisnya, dan yang kedua dari hadisnya ini, hadis Ibnu Majah nomor 167 yang berbunyi, hadusana Abu Bakri nu Abi
sayyata wasuwaidu bnu sa'idin qala halu sana abul ahwasi ansi malik masih malik. Selanjutnya dari hadis Ibnu Majah nomor 167, hadatsana Abu Bakrin bin Abi Saibata wa Suwaidu bin Sa'idin qala hadatsana Abul Ahwasi an Simakin an Ikrimata an Ibni Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra annal qur'ana nasun min ummati yamrukuna min islami kama yumurukus sahmumir romiyah. Nah, artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saiban dan Suwaid bin Sa'id, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Ahwas dari Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan muncul sekelompok orang dari umatku yang membaca Al-Quran, mereka melesat dari Islam sebagai anak panah melesat dari busurnya. Nah, adapun dalam hadis ini juga ada hukumnya. Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idar tahala qabla an tazigos samsu ahorrat tuhra illa waqti as summas yajma'u bainahuma wa idza zagos salat duhra summa raqib, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berpergian sebelum matahari condong ke barat, sebelum masuk waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, kemudian menjamak kedua sholat tersebut. Jika beliau berpergian setelah matahari condong ke barat, setelah masuk waktu zuhur, beliau sholat zuhur kemudian berangkat. Hadis riwayat Bukhari nomor 1111 dan Muslim nomor 704. Nah, kan sebelumnya sudah saya paparkan tentang firman Allah dan hadisnya. Dan untuk selanjutnya, sholat jamak, kapan sih kita harus melakukan sholat jamak? Untuk yang pertama, ketika kita sedang melakukan ibadah haji, yaitu pada saat di Arafah dan Musdalifah. Nah, sebelumnya saya sudah memaparkan hadis tentang mengapa harus menjamak di Musdalifah dan Arafah. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua,
eh, ketika seorang menjadi musafir. Musafir itu apa? Berpergian yang sudah saya contohkan yang dari awal tadi, itu adalah salah satu rukhsah. Nah, rukhsah itu apa sih? Rukhsah itu adalah sebuah keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk melakukan suatu ibadah seperti ibadah sholat fardu, itu diberikan rukhsah. Nah, dan selanjutnya untuk yang ketiga saat ada keperluan yang mendesak. Nah, saya berikan ilustrasinya. Yang pertama, pada saat kita menunggu orang yang sedang kritis, di situ kan ketika pada waktunya sudah sholat dan kita beristirahat dan kita menunggunya contoh misalkan ilustrasinya dari jam 11 sampai jam 4 kita masih menunggu, atau seorang dokter yang melakukan operasi dari jam 11 sampai jam 4 kira-kiranya. Nah, itu kan kalau meninggalkan operasinya tengah-tengah, nanti kemungkinan akan nyawa dari pasien ini akan tidak tertolong. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan atau rukhsah ini agar para dokter yang sedang melakukan operasi bisa tetap melakukan sholatnya dengan menjamaknya. Nah, untuk yang keempat adalah ketika seorang wanita yang sesudah haidnya sudah selesai pada waktu sebelum subuh, itu bisa melakukan dengan menjamak. Seperti saya berikan contohnya, seperti contoh ketika masa haid sudah selesai dan darah haid sudah tidak keluar, itu misalkan sudah sejak asar itu kan ada sebelumnya itu ada sholat zuhur ya. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan agar kita tetap melakukan sholat zuhur, akan tetapi dengan dijamak. Lalu sebelum itu harus membersihkan diri dari hadas besar ya. Tuh. Yang selanjutnya yang kelima adalah tentang lupa. Nah, manusia ini tempatnya khilaf dan salah serta lupa. Maka dari itu Allah memberikan keringanan ketika kita lupa untuk melakukan sholat. Itu kita diberi keringanan agar cepat-cepat melakukannya dengan cara menjamak. Akan tetapi tidak dihitung bagi orang-orang yang melupakannya dengan secara sengaja. Nah, untuk pengertian sholat jamak itu artinya apa sih? Jamak itu artinya mengumpulkan apa? Mengumpulkan sholat dalam satu waktu. Seperti contoh, pada waktu sholat asar kita menjamak yang sebelumnya kita belum sholat zuhur, kita dalam posisi perjalanan, nah kita menjamak itu. Atau sebaliknya pada waktu zuhur kita menjamak, dan kira-kira asar itu lebih baik dijamak karena lebih baik biar tidak, kan ada keringanan di situ, dan jarak tempuhnya kadang molor, biar
kita sholatnya tepat waktu dan lebih efisien ya itu. Nah, seperti halnya sholat jamak itu yang tadi harus ada ketentuannya. Yang pertama itu bisa musafir, yang kedua pada saat ibadah haji, yang ketiga pada saat ada halangan. Halangan ini bisa bermacam-macam, bisa menunggu orang sakit, dokter pada saat operasi, atau mungkin teman-teman ada dalam keadaan genting, seperti lebih baik menyelamatkan nyawa orang lalu nanti bisa menjamaknya akhirnya. Nah itu. Dan nah selanjutnya materi tentang apakah jamak itu cuma sholat jamak toh? Tidak adik-adik. Sholat jamak dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim ini mengumpulkan dua sholat di satu waktu, di waktu yang pertama. Saya kasih ilustrasinya ya. Kafa berpergian dari Jogja mau ke Surabaya. Nah pada waktu itu waktu sholat zuhur. Nah Kafa berpikir kira-kira sampai ke tempat Surabaya itu berapa jam? Nah kurang lebih sampainya 8 jam. Nah setelah dihitung-hitung, nanti kalau tidak menjamak nanti ketinggalan sholatnya, waktunya akan habis waktu sholat asar. Oleh karena itu Kafa menjamak dengan jamak takdim, yaitu mengumpulkan dua waktu ini, dua waktu sholat zuhur dan asar, dengan urutan yang pertama itu sholat zuhur dulu baru asar. Nah itu ada. Dan yang selanjutnya jamak takhir. Apa sih jamak takhir? Jamak takhir itu sholat jamak dua sholat yang dua waktu sholat yang dikumpulkan menjadi satu. Hampir sama artinya, cuma poinnya di sini. Kalau jamak takdim itu sholatnya waktu yang pertama waktu zuhur lalu asar. Nah yang awal dulu. Kalau jamak takhir yang akhir dulu baru yang awal. Contohnya seperti sholat asar dulu baru sholat zuhur, itu jamaknya ya. Nah maka dari itu juga perlu kita ketahui bahwasanya adapun syarat-syarat sholat jamak. Yang pertama, jika kita dalam perjalanan, bukan dalam perjalanan dalam hal maksiat. Yang kedua, tidak juga dalam keadaan darurat atau keadaan yang mencekam, seperti ada perampokan, ada pembunuhan atau disandra dan lain-lain. Nah itu. Dan untuk tata caranya sholat jamak itu kita hanya niat yang pertama, yang kedua melakukan sholat secara berurutan, yang ketiga sudah berdoa hampir seperti sholat pada biasanya. Nah itu jika kita
melakukan sholat jamak itu harus tahu hal-hal apa saja yang diperbolehkan sholat jamak. Nah, untuk sholat jamak pasti di benak kalian, setelah saya paparkan yang sebelumnya tadi, pasti kalian memiliki sebuah pertanyaan, Pak, apakah sholat jamak itu bisa dilakukan di semua waktu sholat? Nah, itu saya memberikan penjelasan ya. Sholat jamak itu hanya dilakukan di waktu yang pertama itu waktu zuhur, yang kedua itu waktu asar, yang ketiga itu waktu maghrib, dan keempat itu waktu isya. Nah, bagaimana Pak? Kenapa waktu subuh nggak bisa dijamak? Nah, ini waktu subuh tidak bisa dijamak karena waktu subuh ini hanya 2 rakaat. Dan untuk selanjutnya saya ingatkan kembali, jika untuk menjamak itu harus sesuai gimana Pak maksudnya? Harus sesuai, maksudnya yang diinginkan itu jamak apa dan sesuai kondisinya, maksudnya kondisinya itu menjamak apa. Pada yang saya contohkan itu yang pertama Budi itu kondisinya itu jamak takdim dulu. Nah, pada saat Rafa itu kondisinya jamak takhir. Nah, untuk itu kita harus lebih jeli ya, dan kita lihat posisinya itu. Dan bisa pula kita saya juga tadi belum memberikan contoh bagaimana Pak, kenapa sholat maghrib itu bisa dijamak sedangkan sholat maghrib itu bisa dijamak padahal rakaatnya ganjil. Iya, emang bisa kalau sholat maghrib itu bisa dijamak karena kan sesuai dengan pengertian jamak itu mengumpulkan 2 sholat di satu waktu. Seperti halnya saya kasih ilustrasinya tentang sholat maghrib dan sholat isya ya. Nah, ketika Yusuf ini dia ingin pergi ke pulau NTB, dari Jogja ke NTB itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Ya, kurang lebih semalam. Nah, untuk itu kan Yusuf itu berangkat dari jam 5 ke terminal bis, sampai terminal bis jam 6. Nah, jam 6 ini langsung sholat maghrib. Nah, di saat sholat maghrib ini Yusuf ini ingin menjamak dengan jamak takdim. Takdim itu di waktu yang lebih awal ke waktu yang akhir. Seperti jamak sholat maghrib dulu baru dijamak sama sholat isya. Ada 2 kemungkinan. Jika Yusuf sudah berangkat dulu, nah otomatis kan waktu maghrib itu kan udah habis ya. Dan selanjutnya pada saat perjalanan itu pada jam 10 ya, kira-kira pada jam 10 bis itu berhenti di pom bensin. Pada saat berhenti di pom bensin inilah Yusuf melakukan sholat. Nah, itu termasuk sholat jamak takhir. Kenapa kok jamak takhir? Karena yang pertama itu sholat isya dulu, baru sholat maghrib. Nah, untuk itu disesuaikan posisinya. Yang penting kita tidak meninggalkan sholat fardu. Lanjut. Untuk materi berikutnya adalah sholat qasar.
Nah, pasti anak-anak bertanya, qasar itu apa ya Pak? Sholat apa ya Pak? Nah, jika dalam bahasa Arab, qasar itu artinya meringkas. Nah, untuk itu, dari arti itu, maka meringkas sholat. Saya kasih ilustrasinya seperti contoh, ketika saya dalam perjalanan jauh, saya mengqasar sholat zuhur. Nah, sholat zuhur kan 4 rakaat, tapi saya mengqasarnya dengan 2 rakaat. Nah, ini karena ada sebabnya, karena waktunya yang terburu-buru sama pas dalam perjalanan. Nah, perlu diketahui yang pertama bahwasanya ada jarak minimal yang diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Seperti jaraknya kurang lebih sekitar 80.000 meter atau 80 km. Nah, itu. Dan yang selanjutnya ada dalilnya untuk melakukan sholat qasar dalam Quran surat An-Nisa pada Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun angtak surum minas solati in hiftum ayyaftinakum alladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwa mubina, yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembayangmu. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Musuhnya. Nah, dalil di atas itu adalah dalil tentang mengqasar. Nah, untuk selanjutnya pasti di benak kalian bertanya, apa saja Pak sholat yang boleh diqasar? Sholat yang boleh diqasar itu sholatnya yang lebih dari 2 rakaat. Mengapa Pak kalau yang 2 rakaat tidak boleh diqasar? Ya tidak boleh, karena kalau jika 2 rakaat diqasar hanya 1 rakaat itu enggak bisa. Jadi yang boleh diqasar itu adalah rakaat yang genap sehingga bisa dijadikan 2 rakaat. Seperti halnya contoh zuhur, asar, maghrib ini apakah boleh diqasar? Saya jawabannya tidak boleh diqasar, tapi boleh dijamak. Nah, selanjutnya isya boleh diqasar. Jika isya diqasar jadi 2. Tapi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa maghrib kok tidak bisa diqasar? Kan rakaatnya lebih dari 2. Ya, tidak bisa diqasar karena ini rakaatnya ganjil. Maka dari itu tidak bisa diqasar. Kalau bisa diqasar, masa rakaatnya 1,5? Tidak. Nah, maka itu maghrib itu poin pentingnya adalah bisa dijamak tapi tidak bisa diqasar. Nah, cukup sekian dari pemaparan saya pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kurangnya datang dari saya, lebihnya datang dari Allah. Saya tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.